Halo semua, sini saya mau tunjuk cara mau setting laptop atau PC baru. Cara setting ini bukan untuk laptop atau PC baru saja, tapi kalau kita format atau install Windows, cara dan setting dia sama juga lah. Biasa kalau kita beli laptop atau PC baru di kedai, biasa kedai akan minta kita tunggu sebab dorang mau tolong kita untuk setting Windows dan install basic software begitu. Tapi kalau ikut pengalaman saya sendiri, kebanyakan setting yang dorang buat tuh tidak komplit sebab masih banyak sampah. Maksud saya sampah sini itu bloatware atau software yang biasanya kena pre-install dalam laptop atau PC yang baru tuh, yang biasanya trial saja. Bila kita mau pakai pun ataupun bila kita klik, kalau mau pakai minta activate. Jadi kalau minta activate memang minta kena bayar lah. Lagi satu, kadang-kadang dorang install yang kita tidak perlu. Jadi bagi saya lebih baik saya setting sendiri daripada minta orang setting lah. Jadi biasa kalau saya beli laptop atau PC baru, beli untuk kawan ataupun untuk keluarga kan begitu, saya akan sendiri setting lah. Oke, di sini dalam tangan sini ada satu laptop baru. Saya sedang setting dia lah. Jadi saya ambil peluang nih untuk bagi kita tengok macam mana setting kalau laptop yang baru keluar dari kotak begitu kan. Macam mana kita setting dia untuk masuk Windows. Seperti yang saya cakap tadi, bukan laptop saja nih, PC pun begini juga ataupun kita format, oke? Oke, biasa kalau kita first time on, first page yang keluar di sini dia beginilah. Jadi yang perlu kita buat, kita pilih bahasa yang kita mau. Apa-apalah bahasa, biasa English lah, biasa standar kita akan pilih English. Lepas kamu sudah pilih English, kamu akan dengar si Cortana bercakap macam di sini nih. Sebelum pernah lagi pilih Indonesia atau India begitu, nggak tahu. Tapi mustahil juga kalau Cortana kamu pilih Indonesia atau India ke apa kan, dia punya Cortana punya bahasa tuh jadi bahasa lain. Sebelum pernah lagi ya kan, lupa pula saya cek. Lepas si Cortana habis bercakap nih kan, kamu boleh guna Cortana untuk setting laptop nih. Maksudnya kamu boleh berkomunikasi dengan Cortana. Tapi bagi yang macam kita nih ataupun yang bukan native speaker English kan, kadang-kadang Cortana tidak paham. Kecuali kamu guna slang yang macam US punya ataupun slang yang betul ataupun pronunciation yang betul dalam English, baru Cortana dapat detect tuh. Tapi kalau setting dengan dia ini memang lambat sebab lebih cepat lagi tuh tangan pilih daripada kita mau bercakap dengan dia. Saya ada try juga di sini. Bila saya cakap Malaysia kan, dia ingat Croatia. Your region is set to United States. Is that right? No, Which region do you want to use? Malaysia. I've got that you want to use Croatia. Is that right? Jadi bagus tiap payah kalau begini kan. Jadi itu yang saya bilang tadi, mesti mau cakap English yang betul, pronunciation dan slang yang betul, baru Cortana itu dapat detect. Kalau broken English memang sandi lah. Jadi sini saya pakai manually, pakai tangan saja, pilih terus lah. Lepas ini pilih region yang sesuai dengan negara masing-masing lah. Biasa memang Malaysia lah, ataupun kalau Indonesia, Malaysia, oke. Habis itu keyboard kena pilih US, sebab kalau kamu pilih yang lain, contoh macam UK kan, lari setting tuh keyboard kamu. Lepas sini keyboard sampai sini kita skip, sebab nanti bila-bila masa pun boleh add kalau mau. Yang sini paling penting, kalau sampai di sini pilih I don't have internet, sebab kalau kamu connect internet masa buat proses setting nih tambah panjang, sebab dia minta kamu register lah, isi account lah, itu inilah semua dia minta banyak. Jadi lambat nih. Mesti mau register. Kamu tidak register, kamu tidak boleh skip, tidak boleh back. Jadi pilih I don't have internet. Lepas itu skip semua, jangan connect. Ini pun skip. Pilih limited setup. Sampai sini accept saja. Lepas masuk sini bagilah apa-apa nama kamu. Kalau bukan kamu punya laptop, taruhlah user. Ataupun kalau kamu punya sendiri, taruh nama kamu. Password tuh nanti kamu boleh terus klik next saja. Lepas sampai sini semua klik accept dan next saja semua. Jadi sampai lepas semua buat tuh kan selesai sudah tuh, dia akan start kira lah masuk proses masuk pergi Windows. Dia ambil masa sedikit lah, dalam 2-3 menit begitu. Oke, lepas dia sudah masuk Windows, jangan terus sambung internet. Perkara yang paling pertama kalau saya yang buatkan, saya akan terus buat optimization dulu supaya ini PC dia lancar. Sebab bila kita sambung internet saja, banyak yang background di belakang tuh. Windows Update itu app semua dia akan berjalan.
So pertama yang kamu buat untuk optimization nih, kamu pergi search bar, lepas tu cari background apps, pilih, lepas tu off deh semua. Lepas tu masuk balik di search bar. Kenapa saya search bar? Sebab search bar lah paling cepat, tidak perlu kita cari, kita type saja. Lepas tu yang kedua yang perlu kita buat, kita cari adjust performance. Lepas tu lepas sudah keluar yang ini adjust performance apa semua, yang klik dia. Lepas tu pilih best performance. Kemudian tick 3 nih saja. Tick use drop shadow, smooth edge of screen font, dan show thumbnail. Itu saja. Sebab yang lain-lain itu tidak penting, bikin berat. Ini saja yang penting kalau saya lah. Sebab ini supaya untuk icon, huruf, dan gambar atau video tuh dia senang nampak lah. Jadi saya biasanya akan pilih ini 3 sih. Yang lain tiap payah tuh bikin berat, bikin lambat PC aja. Kalau kamu mau taskbar kamu lebih kemas, kamu boleh buat beginilah. Ikut preference masing-masing lah. Tidak semestinya kamu mau ikut apa yang saya buat lah. Lepas tu proses seterusnya untuk optimization. Right click di desktop, pilih personalize. Lepas tu pilih tab color tu, transparency effect tu kan, tutup dia. Ini memang ada besar impact nih. Ini fungsi dia untuk bagi nampak cantik saja tuh tab tuh. Tapi itulah ikut preference. Saya bilang tadi ikut preference. Kalau kamu mau nampak cantik, nampak cantik. Tapi nampak cantik memang berat tuh. Kalau kamu PC atau laptop kamu fully optimize, off saja nih, tidak guna juga nih. Ini kan saya pernah buat, sudah ada video yang beberapa, saya rasa tahun lalu saya pernah buat ini, optimization untuk PC. Lepas tu yang seterusnya masuk control panel. Macam tadi kita search ya di search bar, masuk control panel. Kemudian ini yang masa kita mau uninstall semua bloatware atau apa-apa pre-install software yang kita tidak perlu. Kalau biasa berapa banyak yang perlu kita uninstall itu kan bergantung dengan brand laptop atau PC yang kita belilah. Biasa memang ada juga yang lain tuh, tapi yang lain tidak juga terlampau kacau lah. Kalau dari pengalaman saya nampak tidak terlampau kacau. Yang kalau saya buka di sini, yang paling saya perlu uninstall, yang paling kita perlu uninstall kan yang ini, itu trial antivirus. Ini kan dorang install, pre-install saja nih, dia tidak activated tuh, dan memang kacau punya, memang kacau. Kalau kamu sambung internet ya kacau, notification apa semua pop up semua dia kacau, minta kita activate, jadi kita buang nih. Sebab nih free saja, kita buang nih, uninstall dia. Sebab Windows kan dia sudah ada antivirus juga tuh. Dia sama dengan free yang mana-mana company antivirus yang free kita boleh install tuh kan. Kita boleh download, dia sama juga tuh dengan yang dalam Windows sedia. Lepas sudah uninstall semua nih kan. Lepas sudah uninstall yang terutama yang antivirus tidak guna nih kan. Plus yang perlu kena buat adalah yang paling penting, yaitu Windows Update. Windows Update nih paling penting untuk install semua sistem update dan driver update yang penting untuk mana-mana PC dan laptop lah. Ini yang penting sebab dari kilang memang tidak updated tuh. Ini yang paling ambil masa. Jadi kita kena tunggu siap. Sebab ini bukan di automatic tuh. Biasa kalau kita kasih biar dia memang di automatic, dia kacau di belakang. Maksudnya dia downloading sebab dia penting. Itulah lebih baik kita buat terus. Pastikan sambung internet dulu. Lepas tu adjust dulu itu time and date. Sebab nanti kalau kita downloading kan time dan date tuh tidak betul kan, dia terganggu tuh. Jadi lepas kita sambung internet, kita adjust to time and date, ikut mana-mana tempat kita tinggal, region kita. Lepas tu kita search di search bar, paling senang cari saja Windows Update, kemudian kita klik dia. Kalau dia memang ada update, dia automatically akan detect, akan download tuh. Kalau first time sambung internet, dia akan automatically download tuh. Biasalah dia akan automatically detect. Sebab kalau tengok di sini kan boleh nampak juga dia sudah bagi tahu device is missing important security and quality fixes. Jadi dia memang sudah detect sedia lah. Update nih satu-satu akan install nih. Kadang-kadang itu download beli satu kali atau kadang-kadang dia satu-satu lah begitu. Biasa ada beberapa status tuh, pending download, downloading, pending install, dan pending restart. Ini semua penting nih sebab kita kena tunggu semua nih habis. Semua itu percentage tuh habis sampailah semua status dia pending restart, baru kita restart. Kalau tidak nanti ada masalah, pandai ada masalah. Kalau dari pengalaman saya kan lebih baik tunggu semua pending restart baru kita restart. Kalau dibilang pending restart ada satu lagi yang masih lagi sedang berkira kan, tunggu dia sampai habis. Sementara kita tunggu ini semua siap kan, kita boleh install lah yang
basic software macam Google Chrome, kita install Steam, apa semualah itu graphic driver, begitu kita boleh install dia. Apa-apa yang macam contoh kita install graphic driver kan, kalau dia minta restart, jangan dulu restart lah, tunggu itu Windows Update punya status masuk di pending restart, baru kita buat restart satu kali. Lepas semua sudah status bertukar pending restart, baru kamu tekan to restart macam yang saya cakap tadi. Lepas sudah restart, ini yang paling penting. Kalau kamu nampak yang screen biru macam begini nih kan, pastikan kalau laptop pastikan charger sentiasa sambung. Kalau PC kita tidak perlu sebab memang sambung sedia kan, tapi kalau laptop biasa pastikan sambung charger, sebab nanti kalau mati masa yang proses begini nih, itu sistem Windows akan hancur tuh, ya rosak, jadi terpaksa install balik Windows. Oke, terpaksa mau install balik, jadi susah lagi. Jadi lepas sudah siap semua nih, lepas sudah shutdown dan restart balik, ada kira lagi, lepas itu masuk balik Windows kan, kita kena manually cek lagi balik Windows Update beberapa kali, sebab masih ada yang tertinggal tuh. Macam sini saya try manually cek update, masih ada yang tertinggal lagi, masih ada update lagi yang tertinggal. Lepas itu yang penting lagi semua. Jadi itu manually check tuh mau buat 2-3 kali lah lepas kita restart begitu. Kalau macam kita sudah cek beberapa kali, dia tidak sudah, Windows is updated saja, siap lah itu semua. Begitu saja tuh. So, setting PC baru, laptop baru, begini saja. Tidak susah lah. Bukan susah juga nih, tapi saya tahu ada yang tahu, saya tahu ada yang tidak tahu juga nih. Jadi ini knowledge lah, free knowledge lah. Oke. Alright. Saya rasa itu saya tidak mau bagi panjang. Kalau kamu ada apa-apa soalan pasal cara setting nih, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain, boleh tanya dan komen di bawah lah. Alright. Oke, jumpa lagi. Bye.